Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Masih di Storymon ID dan sama gua Dilewe. Jadi di sesi konten malam ini kita udah ada teman di sebelah kita, yaitu Bang Sadam. Bang Sadam ya? Iya, sehat, Bang Sadam. Sehat Bang Ade. Ya, jadi Bang Sadam ini sangat jauh lokasinya, nggak sangat jauh sih, dekatnya ya. Ya, dekat. Iya, masih satu lingkaran ya, masih satu tongkrongan lah ya. Oke. Iya, dan Bang Sadam ini di Storymon ID bakal bercerita di gunung apa, Bang? Gunung Kunyit ya. Gunung Kunyit ya. Itu di daerah mana, Bang? Gunung Kunyit ini di Kabupaten Kerinci di Jambi. Oh, Kabupaten Kerinci di Jambi. Oh iya, Bang, kenalin dulu diri dulu ke kamera. Oke. Iya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sadam. Ya. Aslinya dari Jambi. Kebetulan di sini ketemu keluarga baru, ya semoga bisa bercerita dan ceritanya semoga bisa didengar dengan baik. Siap. Kalau punya akun Instagram dipromoin ke teman-teman. Oh iya, masih boleh. Single kan? Iya. Ya, kalau gua double soalnya. Hampir triple enggak loh Bang ya. Ya, akun IG gua boleh di-follow @bangsa_DAMN, bangsa dam gitu loh. Oh iya. Tapi jangan digabungin, itu dipisah bangsa dan damnya. Kalau digabung jadi bangsa. Oh iya. Jadi harus dipisahin. Iya. Gitu. Salut, aneh mantap. Anu Oke juga, Bang, tanpa untuk memangkas obrolan yang memang mungkin kurang berfaedah. Oh, siap. Jadi Bang Sadam bisa silakan langsung ke inti ceritanya, Bang. Oke, siap Bang. Ini tahun lalu lah, sekitar 2019 awal mulanya saya ingin ngedaki Gunung Kerinci awalnya. Jadi kangen banget lah sama Gunung Kerinci. Kebetulan perjalanan dari rumah itu ke Gunung Kerinci itu sekitar 9 jam. Nah, jadi saya bersama teman berangkat dari daerah saya itu, kita orang berempat jalan ke sana, ke daerah Kerinci. Nyampe di kaki Gunung Kerinci, kita nginep di warung terakhir itu sebelum pendakian. Tapi cuaca waktu itu sedang tidak baik gitu. Jadi cuaca badai, lagi hujan, lagi tinggi, angin juga kencang, dan kita memutuskan untuk belum naik dulu di hari itu. Akhirnya kita nginep di warung terakhir itu. Di warung terakhir sampai akhirnya malam. Itu ada kejadian unik mulai. Jadi mulai di perjalanan dan sampai akhir di sana tuh kita mulai kena tuh di malam kita nginep di kaki Gunung Kerinci itu, ada teman dimimpiin. Jadi dimimpiin didatangin oleh seorang kakek gitu. Jadi dia dimimpiin, mimpi dia itu kayak berasa nyata. Karena apa? Dia tidur pun juga kakinya ngerasa kayak ada yang pegang gitu. Dia kaget, kita juga kaget bangun gitu. Namanya Dani. Kenapa Dan gitu. Tadi orang itu tanya. Bang, firasat nggak enak nih kata dia. Soalnya si Dani, kebetulan dari rombongan kita nih cuma si Dani lah yang belum pernah naik. Nah, ternyata dari cerita itu kita
ternyata pagi akhirnya sampai pagi itu cuaca juga masih buruk, badai parah, dan akhirnya kita mutusin untuk gak jadi naik bang. Wah mungkin ini tanda-tanda kita belum diizinin nih buat naik nih, karena dari pendaki yang turun juga ceritanya di atas cuaca nggak bagus, kabut lah. Ingin karena kita tahu semua Gunung Kerinci kalau udah kabut dan badai itu udah parah. Kenapa? Dia masih gunungnya masih lebat gitu, binatang buas masih banyak. Nah akhirnya kita mutusin untuk turun, tadinya mau pulang. Dan dalam rombongan kita berempat tadi ada teman yang biasa nemenin kita juga, orang dari Kerinci aslinya, namanya Ropi. Nah akhirnya kita buat ngobatin tadi pengen ke Kerinci nggak jadi, kita akhirnya turun. Kan kalau Kerinci itu di Kayu Aronya, kita turun ke daerah bawah, ke daerah Kecamatan Bukit Raya namanya, di Desa Talang Kemuning. Kita mutusin esoknya tapi, jadi kita turun, nginep lagi di bawah. Esoknya kita mutusin untuk naik ke Gunung Kunyit. Mungkin gunung ini nggak begitu familiar di kalangan para pendaki gitu. Gunung Kunyit ini tingginya tidak terlalu bang, kurang lebih sekitar 2159 kalau nggak salah. Dan itu punya sejarah yang sedikit, kalau kita tarik ulur ke belakang, itu tempat bertapa. Karena apa, di atas itu ada batu tempat petapaan. Nah kita akhirnya ngontek tuh si Ropinya pun yang itu belum pernah ke sana. Jadi saya, Dani, Padlan, dan si Ropi ke ini ya, ke desa itu namanya Desa Talang Kemuning. Kita cari temen nih yang siapa. Akhirnya ketemulah satu teman penduduk lokal. Ini cewek, tapi dia pendaki gitu. Namanya Lola. Nah dia yang akhirnya mutusin mau ngantar kita ke Gunung Kunyit. Gitu. Perjalanan ke Gunung Kunyit ini ya ngelewatin sawah, ngelewatin jadi motor itu kita naikin sampai ke sungai gitu. Jadi ada sungai yang nggak sampai ngerendam roda terlalu tinggi. Jadi di kaki Gunung Kunyit ini adalah tempat pertambangan minyak. Jadi pas naik itu, jadi kita terakhir itu di parkiran itu ada satu kontainer, itu kontainer yang udah nggak dipakai, itu punya tambang ya. Jadi kita ngelewatin, dan ini tuh belum dikelola oleh, dia masuk dalam kawasan Taman Nasional TNKS gitu, tapi bukan nggak ada simaksi, nggak ada apa gitu, hanya izin sama security tambang. Kita naik dan itu tanjakannya luar biasa. Jadi kalau mungkin ada yang mau ke sana, nggak begitu ahli bawa motor atau apa, ya sebaiknya memang didampingi sama orang lokal gitu. Gunung Kunyit ini termasuk yang jarang banget didaki. Nah ternyata sebelum naik itu kita diingetin sama si neneknya si Lola ini bahwasanya, oh kalau ke sana pantangannya jangan bawa beras, jadi nggak boleh masak nasi di atas, sama jangan pernah matain ranting pakai paha. Wah kita jadi baru sadar nih, ternyata banyak kayak pandangannya gitu. Nah karena kita rencananya pendakian inilah pendakian tektok gitu loh, pendakian 1 hari aja kita mau coba, karena dia nggak terlalu tinggi, cuma 2 jam perjalanan. Kita bawa bekal dan ini nasi udah kebeli gitu loh, sayang kalau nggak sampai kita pikir tadi nggak se-ekstrim itu. Lalu sampai di parkiran terakhir itu kurang lebih sekitar 11:30, kita sengaja nunggu zuhur baru mulai naik, nunggu zuhur dan makan. Jadi motor kita parkir, kita makan tuh. Dan pas pertama kali buka, karena ini nasi udah dibungkus gitu ya bang, kita makan, kita gelar, kita buka mas, dan itu kerasa mistisnya pertama kali dari waktu kita buka nasi bungkus. Pas kebuka nasi itu angin kencang, jadi angin kencang banget, tapi satu pohon gak ada yang bergerak itu. Jadi hutannya gak ada yang bergerak sedikit pun, tapi angin sekencang-kencangnya. Dan kita semua satu rombongan ini semua terdiam, saling lihat-lihatan bang. Lalu si Lola yang selaku guide lokal tadi cuman bisa bilang, sabar ya bang, jangan dimakan dulu gitu. Tunggu, kita lumayan lama tuh diamnya, sekitar 2 menitan ada. Dah bang, ayo makan lagi kata dia. Baru kita mulai makan. Nah mulai makan, selesai makan nggak terasa tuh azan zuhur. Udah kita prepare azan zuhur segala macam, barulah kita mau naik. Jadi dari parkir itu masuk ke pintu pendakiannya, ke hutan
hutannya itu nggak jauh gitu. Nah kebetulan pas perjalanan masuk ke hutan itu yang pertama kali kena saya. Jadi saya ini di belakang jalan. Ketika jalan, pas banget kaki ke kanan melangkah ke masuk hutan. Kita doa ya sebelum jalan, terus ke kanan, tiba-tiba mata saya buram. Jadi saya jujur nggak punya sakit mata, nggak punya minus atau apa segala macam. Tiba-tiba pandangan gelap, kunang-kunang. Terus saya berhenti, saya bilang, tunggu ya, gitu bilang. Nah akhirnya teman-teman nunggu, kenapa bang? Gitu. Ya saya istighfar, merem, mungkin itu sama lah, kurang lebih 2-3 menit juga saya diem. Udah nggak ada apa-apa nih, supaya yang lain nggak panik gitu. Udah kita jalan lagi. Jalan, mulai. Nah, Gunung Kunyit ini kan karena jarang ada yang ngedaki, dan kebetulan hari itu cuma kita berempat gitu loh. Berlima jadinya. Jadi 4 cowok, 1 cewek, kita mendaki. Jalurnya ini membingungkan sebetulnya. Jadi karena kalau udah 1 bulan nggak ada yang naik, itu udah pasti rimbun gitu. Nah perjalanannya ini hutannya lebat gitu. Masih banyak jejak-jejak hewan juga. Kita naik, nemuin sungai. Nah gak lama kita jalan, sekitar setengah jam jalan, kita tuh bareng-bareng nemuin mata air. Nah dekat mata air ini, ya teman-teman tadi kan udah tahu bahwasanya air di atas itu cukup lah. Jadi kita bawa air seperlunya, dan air yang tadi kita bawa habis, kita ngisi lagi air tuh. Beberapa teman ini buang air kecil, termasuk saya gitu. Balik-balik ke saya lagi nih, Bang. Waktu buang air kecil, saya ngerasa kayak ada, dibilang kayak makhluk gitu ya, sejenis ular, tapi kayak megang kaki saya gitu. Seret gitu pegang. Saya langsung kaget kayak gitu, gerak. Wah, ini gunung bener-bener susah sama akrabnya gitu bilang. Nah kita buat tenang aja, ini perjalanan udah mulai jam 1:30-an, terus kita naik lagi, jalan sampailah puncak ya. Jadi pas kita naik itu kita ngelewatin ada satu hutan gundul, ternyata itu belerang. Jadi ada belerang pertama, lalu kita naik lagi. Itu nanti pas dekat puncak kita ketemu batu. Itu benar-benar batu itu, ternyata itu batu yang dulu dipakai bertapa di zaman-zaman kerajaan dulu. Ternyata itu batu tempat bertapa. Karena kelihatan banget memang seperti tempat duduk gitu loh, seperti tempat duduk. Ternyata itu ada sejarahnya, ada petilasan. Lalu pas di puncak, udah kita foto-foto, itu kurang lebih sekitar jam 3-an lah, jam 3 kita sampai puncak. Jadi puncak pertama. Jadi kalau puncak keduanya itu kita nggak bisa daki. Katanya kalau mistisnya ya bang, maaf gitu. Kalau mistisnya, yang kalau sampai ke puncak kedua itu jarang pulang. Kenapa? Jadi kawahnya itu seperti ini, kuncup persis. Nah itu asapnya masih ada gitu loh. Jadi kalau kita bilang aktif, kita nggak tahu apa yang ada di dalam itu. Kalau dibilang kawah besarnya itu, nah jadi ada kawah besarnya itu namanya Taman Dewa. Dan itu sudah tidak aktif kalau kawah besarnya. Mungkin kalau di Jawa Barat tuh kayak Mandalawangi Pangrango, jadi kayak lembah. Nama lembahnya itu Taman Dewa. Jadi kita turun, dan itu dingin banget, lembab. Dan saya ngerasa bener-bener di situ tuh rame gitu. Jadi kita jalan sunyi. Pernah nggak sih bang ngerasain jalan depan orang rame? Kita kan pasti berasa salah tingkah gitu, salting ya kalau kata sekarang, salting. Nah, kita tuh seperti itu. Jadi kita ngerasa, jadi kawah itu dikelilingin oleh pohon-pohon cantigi tua, cantigi yang wah udah besar-besar, yang pokoknya udah jamur putih-putih gitu. Itu kayak kita tuh kayak ngelihat banyak makhluk gitu, banyak orang gitu. Dan kita jalan itu kayak diliatin gitu. Nah, saya ceritanya sambil merinding nih bang. Gunung Kunyit. Kita jalan, kita udah niat nih, kita memang nggak bawa bekal berat lagi karena kita cuma bawa bekal snack. Tadinya mau bikin kopi. Jadi di atas itu sumber airnya adalah genangan-genangan. Genangannya ini airnya jernih kok, banyak genangan di situ. Kita mau bikin kopi, tadinya kita air buka kompor, buka nestingnya. Dan aneh bin ajaibnya bang, tiba-tiba nih gas kalengan kita tuh ujungnya itu bengkok, tiba-tiba sendiri bengkok.
Kita coba masang nggak bisa, si gas ini apinya nggak bisa nyala, korek juga nggak nyala. Kita ngakalin lama banget ya. Ada logisnya mungkin karena itu terlalu lembab. Yang kedua ternyata memang ada pantangannya gitu. Dan untuk menghibur itu tadi kita nutupin itu, akhirnya ya udahlah kita nikmatin aja foto-foto. Suasananya memang benar-benar hening. Jadi kalau saya ceritain lagi tuh di atasnya itu kondisinya ada genangan air yang besar, itu lumut yang udah kayak rumput gitu loh, udah benar-benar tebal gitu. Nah, itu kita foto-foto di rawa-rawa kayak gitu. Nah akhirnya udah jam 4, udah kita istirahat foto-foto sebentar. Mungkin suasananya makin nggak nyaman yang di sananya. Namanya aja Taman Dewa Bang, jadi itu sebenarnya tempat main kalau kata orang sana. Dan itu ada hubungannya dengan Gunung Kerinci dan Gunung Tujuh kalau di sana itu. Jadi kalau Gunung Kerinci tempat bersemayam mereka, nah di situ tempat mainnya kalau kata penduduk sekitar gitu. Nah akhirnya kita mutusin turun dari jam 4 itu, karena tadi dari Lembahan kita naik lagi dong, naik kurang lebih lumayan tuh setengah jaman kita naik, lalu baru turun lagi. Nah di perjalanan turun ini unik gitu Bang, biasanya naik sama turun itu biasanya pasti lebih cepat turun, tapi entah kenapa turun kali ini kita lebih lama dari waktu naik. Nggak ngerasa apa disasarin atau gimana. Kita itu udah prediksi kalau turun jam 4 ini maksimal kita jam 6 sampai bawah. Ternyata kita malah turun tuh kurang lebih sekitar jam 8 malam akhirnya sampai bawah. Pas turun kita sempat ambil beberapa spot foto. Jadi tadi yang saya ceritain ada hutan gundul yang ada belerang. Itu kita kesana sempat ngelihat, jadi kayak penduduk sana tuh juga ngambilin batu sulfurnya gitu. Kita foto-foto di sana. Dan di sana pun ternyata kita ngerasa kayak ada yang ganggu juga gitu loh. Kayak ada yang nggak seneng kalau kita main terlalu lama sana. Kita foto, ya sempat lah. Karena itu view-nya bagus Bang. Jadi itu view-nya adalah Danau Kerinci. Mungkin kalau teman-teman yang pernah ke Kerinci pasti ngelewatin Danau Kerinci. Mungkin gambarannya sama kayak kalau di Lampung ada Danau Ranau segala macam. Jadi bawahnya danau, di atasnya gunung. Cakep sih. Cuman aura mistisnya terasa. Jadi kayak ada makhluk-makhluk di balik, kan banyak pohon tumbang tuh ya. Jadi kayak di akar-akarnya itu kayak ngerasa kayak apa ya? Kayak kita tuh diperhatiin terus gitu. Nah akhirnya udah mau gelap, kita mulai turun lagi, jalan turun lagi. Tapi kita juga bingung kenapa ini turun lama gitu loh. Dan setiap azan itu kan kita berhenti ya. Nah, kita masih ngelewatin maghrib dan isya tuh. Kita mutusin untuk jalan berdua. Ada temen itu ngerasa dibisikin terus. Kayak ada yang ngomong di telinganya gitu loh. Setiap ada kayak gitu kita berhenti. Setiap ada yang kayak gitu kita berhenti. Waduh itu cerita sambil merinding lagi. Dan satu teman cewek ini, akhirnya kita turun lah gitu ya sampai, dan nggak sadar kita itu jam 8 Bang baru sampai bawah. Jam 8 sampai parkiran lagi udah gelap. Dan ternyata itu udah benar-benar di luar prediksi banget, di luar prediksi. Kok turun kita lebih lama dari pendakian. Tapi memang selama di jalur kita nggak pernah mau ceritain itu. Kita cuma lihat-lihatan. Pokoknya ada kejadian aneh kita lihat-lihatan. Dan sadarnya dari jam 8 ini kita turun lah ke rumah si Lola. Karena si Lola tadi warga segitu. Si Lola ini pun baru sadar pas lihat, karena dia naik pakai celana pendek. Itu kakinya itu biru-biru, ungu gitu kayak lebam-lebam. Tapi nggak sakit. Dan itu bukan satu, banyak. Kalau dia bilang karena capean, enggak. Karena pegel juga enggak. Jadi kayak si Lolanya yang kayak ditegur gitu loh. Ditegur, entah apa salahnya kami gitu loh. Itu kakinya semua hampir, mungkin sekitar 6 titik adalah yang apa ya, yang biru-biru kakinya gitu loh. Ya itu sih perjalanan paling mistis dari yang pernah saya rasain Bang, Gunung Kunyit sih. Gunung Kunyit itu walaupun 1 hari pendakian itu luar biasa. Apalagi ternyata setelah turun dari itu saya dengar cerita dari teman yang pernah naik pun. Ada teman itu 3 kali naik, 3 kalinya nyasar.
3 kali naik, 3 kali disasarin. Itu mereka ekstrim karena mereka ngecamp lagi di Taman Dewa itu. Ya mereka memang nggak pernah bawa beras kalau naik, hanya bawa mie instan dan segala macam sih. Paling itu sih Bang yang bisa saya ceritain dari perjalanan tahun lalu yang mistisnya Gunung Kunyit ya. Iya. Jangan lupa teman-teman kalau mau ke Gunung Kunyit, sensasi mistis luar biasa. Oh iya, oke. Itu sih Bang Iya. di Lewe. Jadi lebih ke unik sih ya kalau di Gunung Kunyit ya. Gunung Kunyit, ya unik sih. Kalau kita bilang serem nanti orang nggak mau datang. Tapi kalau ya unik sih, banyak hal-hal yang terjadi. Tapi walaupun dibilang serem juga, ya kalau memang mereka yang hobi atau penikmatnya ya pasti tetap didatengin Bang gitu. Oh iya betul. Nah jadi begini Bang, ini kan Abang bercerita udah ya. Sekarang giliran sesi tanya jawab. Oke siap. Karena warganet atau audiens itu kalau narasumber cerita tuh dia nggak mau, maksudnya si hostnya tuh apa namanya, TikTok namanya, nggak dibolehin gitu. Harus tanya-tanya ya Bang. Ya, jadi nanti sesi tanya jawabnya ya setelah Abang cerita gitu. Siap. Bang, yang pengen gua tanyain sih sebenarnya kita bukan lebih ke semata-mata horornya aja ya. Oke. Karena yang namanya kita berkunjung ke satu tempat atau kita main kemanapun itu harus ada yang namanya informasinya. Ya. Syukur-syukur ada edukasinya ya nggak? Nah untuk di Gunung Kunyit sendiri untuk sekarang tadi kan kata Bang Sadam kalau naik kan nggak ada yang namanya simaksi, terus apa sih namanya tiket dan segala macam ya. Maksudnya nah kalau untuk sekarang sendiri apakah memang udah dikelola sama instansi atau masyarakat setempat atau gimana? Sampai hari ini sih Bang ya. Setahu saya informasi terakhir Gunung Kunyit walaupun dia dalam kawasan Bukit Barisan dan dalam kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat, dia karena itu dikelola oleh tambang. Jadi kita hanya izin dan kasih informasi ke security. Gitu. Hanya kasih informasi security. Bahkan ada beberapa pendaki itu menitipkan motor di security. Gitu. Karena kalau kita nitipin di bawah, jalannya ampun Bang ke atas gitu. Gitu. Jadi sebenarnya kita ngelewatin jalur tambang gitu. Jalan ke gunung itu sudah ada jalan tambang. Ya tapi sarannya bawa kendaraan-kendaraan yang sehat karena jujur tanjakannya luar biasa dan itu jalannya koral, kerikil segala macam ya. Nah kalau untuk pengelolaan waktu saya kesana sih nggak ada dipungut biaya apapun, belum ada simaksi. Jadi sepenuhnya masih tanggung jawab si perusahaan tambang tadi. Jadi kalau mau masuk izinnya sama security yang menjaga. Oh gitu ya. Nah ini sih maksudnya informasi buat teman-teman kan. Ya, siap. Kali ada yang mau ke sana. Nunggunya. Nah dari untuk akses jalan raya sendiri itu kalau misalkan ke Gunung Kunyit itu estimasinya berapa jam, Bang? Dari jalan raya ya? Kalau dari maksudnya buat mereka yang memang nanti naik kendaraan umum gitu kan? Iya. Jadi kalau dari kota Sungai Penuhnya atau dari terminal Sungai Penuhnya. Nah, iya. Itu kurang lebih sekitar 2 jam. Ini nama daerahnya itu, tadi kan desanya Talangkemuning kalau di Gunung Kunyitnya. Kita tuh waktu itu ke daerah Lempur namanya. Lebih familiar Lempur itu dekat Danau Kacau. Danau Kacau. Danau Kacau atau Danau Kaca kalau orang tahunya yang biasa ke sana. Itu Danau Kacau. Nah itu dekat situ. Dari Lempur itu ke Talangkemuning kita naik motor. Aksesnya cuma motor. Bahkan sebetulnya motor itu nggak direkomendasiin. Sebetulnya. Karena apa? Karena jalan ke perusahaan tambang itu nggak tahu ya, mungkin ini sengaja sebetulnya. Jadi jalan itu memang, jadi ada sungai ngalir dan itu batu-batu. Nah kalau naik motor itu kita ngelewatin batu itu. Dan jadi itu alir sungai. Iya. Jadi yang bisa naik ke situ hanya mobil-mobil off-road gitu, mobil-mobil yang double gardan yang bisa naik. Jadi itu kayak seolah-olah ngebatasin warga untuk masuk ke perusahaan tambang sebetulnya. Kita aja Bang yang nekat-nekat pakai motor ke situ. Oh iya. Berarti di Gunung Kunyit sendiri ya mungkin untuk sampai saat ini masih jarang berarti ya? Masih jarang. Hanya orang-orang tertentu yang memang tahu gitu ya dari teman ke teman. Mungkin di kalangan KPA, mapala-mapala di lokal di Provinsi Jambi mungkin lebih banyak tahu lah Gunung Kunyit. Tapi masih jarang untuk didaki sih. Oh mungkin si Gunung Kunyit tersendiri nggak sampai saat ini maksudnya nggak ada pengelolanya mungkin karena apa namanya? Ya. Masih terkait sama si perusahaan tambang itu mungkin ya. Betul. Mungkin lebih kayak ke pemberitahuan aja sih izin ke penduduk lokal sih. Tapi selama kita naik sama warga lokal, coba aman. Iya, maksudnya gini Bang, kalau misalkan seandainya nggak ada keterikatan sama si perusahaan,
Di situ kan yang namanya warga lokal kan ekonominya minimal bisa keangkat lah gitu Bang. Pasti. Betul ya? Ya. Iya. Tapi kayaknya sih kalau yang gue cerna dari obrolan lu, ya itu mungkin kayaknya salah satu perusahaannya gitu. Ya, yang karena memang nggak kawasan ngebuka. perusahaan. Ya, Bang, kawasan betul. perusahaan. Minimal maksudnya kalau di situ memang ada wisata gitu kan, berarti kan ya mudah-mudahan sih masuknya itu apa namanya ya, wisata alam ya. Iya. Bukan cagar alam gitu. cagar alam. Karena kan kalau yang namanya cagar alam kan harga mati ya. Harga mati. Iya, bagi mereka yang memang memperjuangkan ya sama sih gua juga. Kalau yang namanya cagar alam tuh tetap harga mati gitu. Betul. Itu udah dikupas sih waktu di video-video sebelumnya. Oh. Ada juga di Story Mona ID. Cagar alam kayak NKRI harga mati, Bang. Ya, betul itu. Gitu Bang Sadam. Jadi semata-mata di Story Mona ID nggak hanya apa fokus sama horornya. Ya. Di satu sisi kita kalau udah apa narasumber cerita ada yang namanya informasi kalau nggak edukasi gitu. Siap, Bang, siap. Jadi buat Bang Sadam sendiri ini bukan terakhir ya, karena di akhirnya kan sakit Bang Sadam. Iya, barangkali ada pesan mau disampaikan ke teman-teman nih yang mau naik gunung gitu. Ya. Silakan Bang Sadam. Bukan pesan sih mungkin ya, Iya. lebih saling mengingatkan Betul, saja. betul, Mungkin di sini apa seniornya lebih Bang Edi lebih Bukan senior. senior, bukan sama lah. Ya, pesannya paling pendakian gunung itu bukan hanya sekedar berwisata sih kalau menurut saya Bang. Pendakian gunung itu lebih ke sebuah perjalanan untuk lebih merefleksikan hidup. Kalau bagi saya sendiri, merefleksikan hidup, bagaimana mentadaburkan alam gitu loh. Karena sekali lagi ada penguasa gunung, ada yang punya gunung gitu. Ketika kita datang satu tempat, ada yang punya gunung, ada penguasa gunung. Ingat dua hal itu. Lalu namanya kita bertamu, tetap jangan pernah lupa untuk permisi, hargai adat istiadat, hargai kebudayaan lokal, hargai sejarahnya. Lalu tetap terapkan safety dalam pendakian. Lalu untuk pendaki-pendaki pemula, mendaki itu bukan soal kemana, tapi mendakilah dengan orang-orang yang tepat. Contoh, kalau mendakinya dengan teman-teman yang ego atau yang seperti apa, itu banyak terjadi kekonyolan akhirnya. Ingat, di gunung bukan untuk mati konyol. Di gunung buat teman-teman dapat satu pelajaran baru sih, buat dapat pengalaman dari perjalanan. Anjing banget pokoknya ya, udah di Mangoleh pokoknya. Tapi yang penting jangan jadi Iron Man, Bang. Oh iya, oke. Karena bisa jadi Ultraman atau superhero lain. Oh Bang. iya, oke. Tadi akun Instagramnya apa Bang Sadam? Akun Instagramnya Iya, karena agak susah diucapkan gitu. bangsa_dem. Dem. Jadi bukan Bang Sat. bukan ya. Tapi bangsa_dem. Oh iya. Jangan dipisah, itu tetap underscore. Karena dipisah juga sakit, Bang. Iya. Kan gak enak Bang, belum apa-apa udah dipisah ya kan. Oke, Bang Sadam, terima kasih banyak. Thank you Bang Edi. Story Mona ID. Siap. Ya, next time kita pokoknya harus mampir lagi di Story Mona ID. Thank you Bang, udah. Jadi segitu aja buat teman-teman. Jangan lupa tetap stay tune di Stylenya Story Mona ID dan ditonton dari awal sampai akhir biar nggak gagal paham. Hatur nuhun, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.